Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak kelas 9 yang dirahmati Allah? Bu Arina harap kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pertemuan sebelumnya telah Bu Arina jelaskan mengenai qadha, qadar, dan takdir. Qadha dan qadar berkaitan erat karena qadar merupakan perwujudan dari qadha. Semua hal yang telah terjadi berdasarkan ketentuan Allah itu merupakan takdir. Untuk pertemuan kedua ini, Bu Arina akan menjelaskan tentang macam-macam takdir dan manfaat apabila kita meyakini qadha dan qadar. Simak baik-baik ya. Takdir dibagi menjadi dua, yakni takdir mu'allaq dan takdir mubram. Sekarang kita bahas terlebih dahulu takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengikut sertakan peran manusia melalui usaha atau ikhtiarnya. Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Jadi anak-anakku sekalian, takdir mu'allaq ini mengikut sertakan peran manusia. Maksudnya manusia masih bisa mengusahakan terkait takdir mereka asalkan ia mau berusaha. Usaha tersebut bisa disebut dengan tawakal. Tawakal sendiri artinya berusaha semaksimal mungkin, namun hasil akhirnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita bahas mengenai contoh-contoh takdir mu'allaq. Contoh yang pertama adalah kepandaian. Apabila kalian ingin menjadi orang yang pandai, maka usaha kalian adalah dengan rajin belajar. Contoh yang kedua yaitu kesehatan. Apabila seseorang ingin sehat, apa usahanya? Tentu saja menjaga kesehatan dengan berolahraga teratur, menjaga kebersihan, menjaga gizi dan pola makan. Contoh yang ketiga adalah kemakmuran atau kebahagiaan. Kemakmuran yang berupa materi bisa diraih dengan giat bekerja, kreatif, pantang menyerah, rajin menabung, dan hemat. Sedangkan untuk kebahagiaan yang berupa non-materi bisa kita capai, kita usahakan dengan selalu berpikir positif dan selalu beribadah dengan giat. Jenis takdir yang kedua adalah takdir mubram. Takdir mubram yaitu ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti berlaku dan manusia tidak diberi peran untuk mewujudkannya. Contoh takdir mubram antaranya jenis kelamin manusia, ajal, panjang atau pendek usia, kemudian gaya gravitasi, hari kiamat, dan lain sebagainya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 34 yang berbunyi, Walikulli ummatin ajal, fa'idha ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, yang artinya dan setiap umat mempunyai ajal. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Seseorang yang beriman kepada qadha dan qadar akan memperoleh beberapa manfaat. Yang pertama yaitu menenangkan jiwa. Orang yang beriman kepada qadha dan qadar akan tenang jiwanya. Manfaat yang kedua yaitu senantiasa bersikap sabar dan syukur. Yang ketiga yaitu menumbuhkan sifat optimis. Dan yang keempat adalah menjauhkan diri dari sifat sombong. Tugas kalian pada pertemuan hari ini yaitu yang pertama,
Jelaskan letak perbedaan antara takdir mu'allaq dan takdir mubrom. Yang kedua, tulis dalil takdir mu'allaq dan takdir mubrom. Dan yang terakhir, bagaimana pendapat kalian mengenai takdir yang dialami oleh korban COVID-19? Kerjakan tugas kalian di lembar aktivitas siswa dan foto, kemudian kirim di Google Classroom. Sekian pembelajaran pada pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, sholat 5 waktu, dan selalu berbuat baik kepada siapapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.